Nah, sudah gitu saya turuti apa yang dia mau karena saya punya teman di sana, katanya udah kamu kerja aja di sini, orang majikan kamu udah nggak ngambil lagi pembantu, katanya gitu. Nah, ikutlah saya ke sana, selesai, kemudian saya melarikan diri dari dia lah, intinya gitu. Udah gitu saya kerja di Korea, selesai. Kalau semisalnya saya kembali lagi ke Hong Kong itu bisa nggak ya, Mas? Bisa lah. Bisa ya? Bisa. Majikan sampean nggak melaporkan sampean ke polisi kan? Tidak. Di Hong Kong? Enggak. Terus sampean kerja di Korea berapa lama? 1,5 tahun. Oh, keren. Di daerah mana kerjanya? Di Ansan. Oh, Ansan. Enak no. Kenapa nggak balik ke Korea lagi? Berarti statusnya sampean ilegal dong kerja di Koreanya? Iya, betul, ilegal. Terus habis itu orang tua perempuan sakit. Waktu itu anak juga belum besar. Terus saya pulang ke Indonesia gitu. Teman sampean cowok apa cewek? Cewek. Wah, seru nih. Boleh lah nanti. Cewek. Saya tak coba ke Korea. Dia dari Hong Kong juga dan sekarang dia di Hong Kong. Loh. Kata dia ya. Sebentar. Dia di Korea. Berarti dia bisa bahasanya dong kerja di Korea. Atau kerja di Korea ngapain? Sorry, kita saya kerja di pabrik kulit. Oh. Pabrik kulit sapi. Berarti ada orang Indonesianya di sana ya pastinya? Banyak ya, Mas. Wah, boleh dong kasih kontak-kontaknya. Udah dari tahun 2010-9 udah nggak ada lagi lah, mereka pada pulang udah. Enggak, udah pada pulang apa sampean nggak mau ngasih nomor ke saya? Udah pada pulang no. Yakin? Tuh temanku yang cewek pun sekarang di Hong Kong dia. Jangan pelit info loh. Enggak lah Mas, enggak. Saya orangnya enggak gitu. Saya tuh cuman kata temanku, loh sekarang aku di Hong Kong lagi, katanya udah 3 tahun, katanya, hah? Apa iya, katanya sinilah kamu, katanya gitu. Dalam hati saya emang kamu nggak di blacklist ya gitu? Enggak lah, kita kan keluar dari Hong Kong baik-baik, kita nggak mencuri, kita nggak membuat apa, katanya. Oh iya juga ya gitu. Nggak ada masalah sampean di Hong Kong. Kalau majikannya sampean sampean diajak ke Korea kok hilangnya di Korea ya nggak ada masalah dengan urusan Hong Kong. Cuman hitungannya ya kan sampean break atau interminate break. Iya, betul. Kontrak dan itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi saya tuh pernah nanya di PT gitu kan Mas ya, katanya ya kamu harus bawa KTP Hong Kong gitu. Udah dari tahun 2009 ya udah nggak ada lagi, disimpan nggak ada gitu. Berarti sampean nggak punya KTP Hong Kongnya nggak sampean simpan, hilang? Enggak, iya. Tapi sampean ingat data sampean waktu dipakai ke Hong Kong itu pakai nama siapa, tanggalnya berapa, semuanya sama nggak? Sama, semua sama, nggak ada yang di itu. Ya. Karena saya pernah di Singapura, pernah di Malaysia. Sekarang paspor masih aktif juga gitu. Kemarin baru pulang juga. Kalau sama nggak ada masalah. Kalau sampean bikin lagi dan terus berbeda, nah itu masalah. Gitu ceritanya. Enggak Mas, nggak ada yang beda. Nggak ada yang beda ya nggak ada masalah berarti. Iya. Berarti saya bisa masuk ya Mas ya? Ya, sayang bukan imigrasi. Yang pertanyaannya sampean bisa atau tidak, terus jawabannya bisa dan tidak, bukan begitu. Tapi menurut apa pemahaman saya dan prediksi saya terhadap apa yang sampean ceritakan, harusnya bisa. Karena teman saya bisa gitu, pikir aku ini bisa nggak ya gitu. Bukan persoalannya temanku bisa terus harusnya aku bisa, bukan begitu persoalannya. Jadi kalau teman sampean nggak ada kriminal, nah sampean ada kriminal, sama-sama ke Koreanya kan samanya nggak masuk karena gara-gara kriminal. Jadi faktor faktor bisa dan tidaknya itu kembali lagi balik ke imigrasi. Itu hak mutlaknya imigrasi untuk bisa memberikan visa sampean. Tapi kalau untuk proses, menurut saya semua orang bisa proses.
Oh, betul betul betul. Ya, jadi sekali lagi pemahamannya, anak-anak selalu bilang bertanyanya simple, sederhana, bisa dan tidak. Lah saya nanti bilang Iya. bisa. Ternyata sampean proses terus sampean bilang tidak. Ah, lambene Sandro ngapusi ya. Saya nggak mau. Makanya Iya iya. yang saya sampaikan kepada teman-teman itu bukan jawaban iya dan tidaknya, tapi kalau iya itu kenapa, terus tidak itu kenapa. Reasonnya itu yang harus diberikan pemahaman buat teman-teman. Jadi Oh iya iya dalam betul. kehidupan kita itu jawabannya tidak hanya ya dan tidak, bisa dan tidak, bukan sesederhana itu gitu loh. Karena untuk Reasonnya yang pasti. yang pastinya adalah ketika iya itu kenapa, ketika tidak itu kenapa. Jadi seseorang itu akan memahami sebuah persoalan itu komplit gitu loh, lengkap. Bisa dipahami nggak? Betul. Karena nanti Bisa, bisa, kalau bisa cuman paham. kita jawabannya bisa dan tidak, begitu dia tanya dengan orang lain dan orang lain jawabnya tidak, lah kata Sandro kok bisa? Pasti diadu kayak gitu. Iya pasti Nah itu. kalau diadu kayak gitu, yang salah sampean, yang kena sampean. Sampean Iya, pasti iya. akan dengan orang itu, "Lho Sandro iki sopo?" Nah kayak gitu kan. Terus gue takok karo sopo, Iya. bagaimana? Orang lain itu kan nggak tahu saya siapa. Iya. Nah makanya Betul. kalau kita kasihkan reason dan alasannya, kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa, artinya ketika dia ditanyain orang atau mungkin suatu saat bertanya sama orang, itu pertanyaannya nggak sama pastinya. Betul betul Mas. Betul. Level kepintaran seseorang itu bertambah ketika mereka itu Berbeda. memahami. Nah, Iya, iya, memahami ini tidak semua orang bisa memberikan sebuah pemahaman. Nah, ngono lho, Mbak. Betul betul betul. Gitu. Kalau saya di konten begitu, Mbak. Jadi karena konten Oke. ini tidak hanya dikonsumsi saya sama sampean, tapi saya berharap Oke. konten ini juga dipelajari sama yang lain. Jadi ketika ada pertanyaan yang serupa atau hal-hal yang mirip, mereka langsung bisa memahami. Begitu ceritanya. Betul. Sip. Ada lagi yang mau sampean tanyakan? Iya, saya kan itu apa namanya? Kata temen yang kemarin di Korea udah masuk sana udah bisa. Jadi aku tuh kurang confidence gitu. So aku cari info tempat di YouTube-nya Miss Yuni karena aku suka nonton YouTube dia kan. Nah udah gitu tak cari nomornya situ, katanya Miss Yuni yang bisa ditelepon tuh Koko Thomas sama Mas Sandro katanya gitu. Saya mau hubungi sampean tadi. Oh iya. Ya memang di situ harusnya ada 10 nomor di situ biar anak-anak itu bisa. Cuman saat ini kita baru punya 3 orang yang memang masih punya waktu untuk mau menjawab. Itu kan kalau kita pikir kan kayak call center. Oh, Iya kan kayak call center toh, sampai nelpon, sampai nanya, kita jawab. Iya, Itu kan ya call center toh. Iya, betul. Nah, karena dan kita call center yang bayarin cuman YouTube, bukan yang bayarin apa perusahaan atau kantor apa enggak, tapi yang bayarin YouTube ya perusahaannya YouTube sih. Ya karena kita konten dan karena kita mau sampaikan pertanyaan-pertanyaan itu tidak hanya dikonsumsi saya sama si penanya, tapi yang menonton pun bisa mengkonsumsinya. Jadi sebenarnya kita tidak membutuhkan figur. Jadi bagi kita itu tidak membutuhkan siapa orangnya yang pertama, tapi pertanyaannya apa yang bisa kita pelajari itu gitu loh. Betul. Makanya kan kenapa kita jangan sebutin nama dan identitas, karena yang kita butuhkan adalah bertanyanya tentang apa sih dan jawabannya nanti akan seperti apa sih. Nah, yang pingin kita up itu sebenarnya begitu. Nggih. Siap. Terus nganu Mas Diki kan saya juga ada temen di sini, dia tuh pengen bareng gitu prosesnya itu pengen bareng, cuman data dia, paspor dia yang lama itu dituain. Aku bilang kayaknya kalau sekarang itu proses kayak gitu sulit menurut aku, bayanganku, tapi yang sure-nya aku nggak tahu lah ya. Aku bilang aku mau cari info dulu, saya bilang gitu. Nggak ada masalah. Paspor dia dituain. Ya. Kalau ketemu PT yang mau ngurusin ya nggak ada masalah. Oh, itu bisa diurus ya Mas ya? Ya bisa lah. Kan sampean masa saya harus cerita. Indonesia tanah air beta kan. Oh iya. Apa yang nggak bisa? Nah, Betul.
tinggal ketemunya sama orang yang mana, orang seperti apa yang bisa ditemuin, yang bisa bantu. Kan kayak betul gitu. sekali. Jadi kadang kita punya uang tapi kita nggak punya koneksi, nggak punya yang bisa bantu, ya sama aja. Oh iya betul. Nah, tapi kalau kita uang, koneksinya nggak jelas, ya uangnya dimakan sama koneksi yang nggak jelas. Tapi kalau kita Iya. punya uang, koneksinya jelas, apa yang nggak bisa? Betul. Nah, itu loh. Sekarang itu uang. Nah, kalau saya nggak, Kenapa, Mak? kalau saya bukan uang. Kalau saya cara. Saya cari caranya dulu. Iya. Karena manusia sama uang itu duluan ada apa? Siapa dulu? Manusia dulu kan? Manusia. Ya. Tapi kalau manusia bilang bahwa uang dulu dibandingkan manusia, ya sudah, selamat. Anda diperbudak sama uang. Iya betul. Kalau betul saya sekali. loh ya, kalau itu prinsip saya. Karena uang sama manusia duluan manusia. Yang menciptakan uang Iya. itu manusia. Tapi kenapa kok banyak manusia yang ketergantungan sama uang? Nah, itu kan masalah. Masalahnya sekarang begitu, Mas, majority. Duh, enggak, ya itu kan pola berpikir dan mindset. Wis, coba sampean ketemu dengan manusia-manusia yang hanya hidupnya berorientasi uang. Yang sampean akan dengerin pasti ngeluh. Betul. Tapi ketika sampean Dan rasanya nggak tapi cukup. kalau sampean berkumpul dengan orang-orang yang tidak berpikir pada uang, tapi berpikir di mana bahwa uang itu akan datang ketika kita punya karya, maka yang terjadi adalah ide. Yang terjadi gagasan-gagasan yang harus direalisasikan. Betul sekali, setuju. Nah, jadi makanya kadang-kadang saya ketika lek kowe gak duwe duit ya gak iso lapo-lapo. Saya akan diem. Saya coba jelasin konsep itu. Kalau dia masih ngeyel, percuma saya diskusi sama dia. Karena di dalam benaknya sudah mendewakan uang. Betul. Nah, kalau sudah mendewakan uang, ya kita mundur. Saya sikan. Jadi ngabisin waktu kita untuk berdebat dengan orang-orang yang hidupnya. Coba sekarang gini, saya tanya sama sampean, kenapa teman-teman habis pulang dari Hong Kong terus balik lagi ke Hong Kong? Karena mindsetnya mereka high salary, di rumah itu aku nggak bisa ngapa-ngapain, uangku udah habis. Ya, jadi manajemen, ya kan? Manajemen terhadap pola berpikirnya dia, sehingga pada saat dia punya uang banyak, ya ada yang buat beli rumah, ya kan, ada yang buat beli sawah, ada yang buat nyekolahin anaknya, ya kan. Nah, dia lupa pada saat menyekolahkan anaknya, membelikan aset, kemudian membeli aset dan menyerahkan ke anaknya sekolah. Dia lupa bahwa anak dan aset itu tidak akan berjalan kalau tidak ada yang mengendalikan. Dan dia tidak berpikir bagaimana mengendalikan. Anak pun itu juga harus dikendalikan agar punya nilai di masa mendatang. Betul itu, Mas, setuju sih. Jadi nilai itulah yang tidak didapat. Akhirnya ya, setelah mereka selesai, duitnya habis, karena itu dia lupa juga tidak dikendalikan. Akhirnya lose kan, rugi. Iya. Begitu balik entek-eneh. Nah, itulah makanya jangan uang yang dipikirkan. Jangan selalu uang. Anak dicekoki uang. Kancane kabeh numpak sepeda motor, dia dikasih sepeda motor yang baru sama, habis itu tabrakan, wer-weran, hilang. Kasih yang second, yang biasa-biasa, malu-malu lah, nangis-nangis lah. Mau kamu buat tabrakan second, nggak baru. Iya. Cara berpikirnya berbeda, dan sampean simpen dan ngajarin. Karena ibu saya dulu memang begitu. Ibu punyanya sepeda. Kalau kamu mau sekolah naik sepeda silakan. Kalau kamu nggak mau, mending kamu tak beliin kambing kamu ke tempatnya nenek kamu ngangon kambing aja, nggak usah sekolah.
Jawabannya jelas. Mau. Nah, kalau males silahkan. Kangon kambing. Selalu dibilang kayak gitu. Nah, bapakku juga sejak SD kelas 6 itu sudah doktrin ke saya. Bapak nggak punya uang, bapak nggak kaya. Bapak dulu mau sekolah dapat beasiswa, nggak diizinkan sama nenekmu. Kamu gimana besok caranya kalau bapak nggak punya uang, kamu sekolahnya tinggi. Ya alhamdulillah. Itu dari kelas 6 SD loh sudah dicekokin kayak gitu sama bapakku. Akhirnya ya kuliah cuma dikasih uang 1.050.000 untuk bayar SPP, selanjutnya cari beasiswa sendiri. Ya alhamdulillah adik saya sudah sampai S3 Sekarang di Jepang sana. memang harus gitu ya Mas ya, terhadap anak kita harus tega. Saya tidak mengharuskan, tapi kan saya nggak mau bercerita orang lain. Saya bercerita experience keluarga saya. Iya. Ya kan? Dengan harapan saya mentransfer sesuatu terhadap sampean, sehingga sampean nelpon saya itu nggak rugi gitu loh. Bisa dipahami nggak? Betul. Bisa. Ya, saya tidak punya banyak harta, tidak punya banyak uang, tapi experience, pengalaman, pengetahuan saya itu yang saya bagi, Mbak, di konten ini. Betul. Ya, saya nggak mau ngomong saya hebat, keluarga saya bagus, enggak. Tapi doktrin itu tak sampaikan. Sampai detik ini pun saya ingat selalu apa yang disampaikan bapak saya. Dan ibu saya ngomong, minta uang buat telepon 500 saja ke wartel. Zaman dulu kan wartel tuh, Mbak. Iya. Marahnya sampai, buat apa? Punya cewek. Terus dikasihnya 100 ya nggak bisa. Artinya 100 bukan nggak bisa. Saya menelpon cewek itu kalau pakai 100, aku harus ke Jombang, aku harus ke kabupaten pakai telepon koin. Artinya demi cinta itu saya ngengkol, hanya pingin nelpon pakai koin. Sampean bayangin kan? Dia kalau itu kita ceritakan ke anak kita bahwa keinginanmu hari ini ya kamu harus perjuangkan. Jangan disuruh ibu yang memperjuangkan keinginanmu, ya sakit itu nantinya ibunya. Setuju. Ya makanya saya memperjuangkan keinginan saya sendiri. Begitu saya selesai kuliah, Bu jangan larang saya ya, saya mau pergi, saya nggak mau di rumah. Nah itu kan jadi karena didikannya, karena semerta-merta dia menginginkan kalau kamu pengen punya sesuatu sendiri, kamu beli sendiri, kerja sendiri, cari sendiri. Punyanya ibu kamu mau pakai silahkan, kalau nggak mau ya sudah, terserah. Enak tuh kalau ngomong. Ibu zaman sekarang bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Makanya anak sekarang generasi strawberry, frustasi, stres, Jadi kayak gitu ya Mbak. Untuk sampean ke Hong Kong ya silakan. Kalau sampean mau berproses dengan saya, ayo. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya bukan Farel, saya boleh dibanding-bandingin. Kalau proses dengan saya langsung aja, ya kan? Isi biodata, terus bikin rekaman video Kai Sujike atau perkenalan. Dulu pernah kerja apa, jaga apa, pakai bahasa Kantonis. Kalau nggak bisa ya bahasa Inggris. Sampean bisanya bahasa apa silahkan. Bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Kantonis itu siu-siu. Ya silahkan. Mana yang sampean paling kuasai silahkan. Jadi bisa saya proses, nggak ada masalah. Langsung tak kasih konklusi ke situ saja. Kira-kira ada lagi nggak yang mau sampean tanyakan, daripada aku nanti ceramah beleber sakmono mbiyane. Belum tentu sampean butuhkan kan? Loh itu kan kalau saya pribadi nek sampean bilang seperti itu satu apa ya? Satu nasihat baru. Saya juga seorang ibu, saya juga punya anak. Bagaimana saya mendidik anak saya? Semua tidak harus dengan uang. Kan seperti itu. Ya, makanya pulang kan prosesnya Agustus September mungkin kalau teman jenengan nggak ada masalah Mbak, intinya
kalau sampean proses September ya saya pulang Agustus bisa ketemu di rumah juga kalau dekat sampean. Tapi kalau jauh ya nggak masalah. Saya ke Sampean di mana, Saya Bos? di Kediri. Istri saya Saya di Kediri. di Lampung. Wah, lumayan jauh. Mungkin nanti kalau saya jalan-jalan ke Payakumbuh lewat Lampung. Padang, oh iya betul. Saya Lampung pernah di Pringsewu, Kota Bumi, Bandar Jaya, terus Oh, saya Tanjung Karang. oh. Saya- Oke, misalnya jenengan lewat sini info-info. Oh, Oh, saya. Iya, aku sebenarnya pingin ke Payakumbuh, ke Sumatera Barat bawa mobil sendiri. Cuman nggak tahu istriku mau apa enggak, rawat toh. Soalnya aku pingin mengenang masa lalu soalnya hidupku 30 Jalan tol nek. hidupku Jalan 3 tol kan cepet. Iya, hidup saya 32 kota di Sumatera ya. Spesialis Pulau Sumatera, 32 kota di Pulau Sumatera. Lepas Aceh, mentok di Medan. Tahan. Jadi ya mulai Krui, mulai sampai Krui, Bengkulu, Palembang, terus Sumatera Barat, Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Jenengan jelajah ya. Sumatera, itu Sumatera. Ya makanya Kalimantan belum pinginnya sih, Kalimantan, Sulawesi. Tapi nggak tahu istri susah diajak. Kalau Kalimantan tuh untuk bisnis di IKN itu banyak bisnis baru kayaknya, Mas. Oh, kalau saya pinginnya bisnis itu yang dimana-mana bisa dikerjain. Kan zamannya Iya, sekarang itu. contohnya yang kayak begini. Nah, jadi mau pergi ke Jepang, mau pergi kemana, tetap selama ada Semuanya bisa. ada internet masih bisa dijalani. Ada lagi kira-kira Itu yang itu, Mas. ada lagi yang kira-kira sampean mau tanyakan? Boten. Terima kasih Keren, banyak. Koreanya keren nanti. Kalau masih ada Keren. info yang ada di sana, saya orangnya kepo. Boten, kula pun boten ada sudah balik kabeh. Masih hiji terakhir ini kabarin aku nang Hongkong iso jare. Oke, siap. Ya nanti ketemu aja di Hongkong kita ngobrol tentang kerja di Korea waktu di Hongkong kan seru. Oke. Siap. Sehat selalu. Siap, siap. Sampai ketemu di Oke, Hongkong. jenengan. Matur sembah nuwun. Jenengan juga. Matur Oke. suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya teman-teman. Bukan kaburan ya. Kerja ilegal di Korea. Berangkatnya dari Hongkong karena majikannya ngajak, tapi dengan biaya sendiri terus cabut. Istimewa, ini pengalaman yang luar biasa. Nanti kalau Mbak E sudah sampai di Hongkong, coba kita konten. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye.